Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan kami. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan dimudahkan di dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan ini saya akan membahas tentang kegagalan beternak diakibatkan ya buruknya ABK atau anak buah kandang. Jadi itu yang akan dibahas di pagi hari ini. Jadi jelas apabila ya kita memiliki anak buah kandang atau ya pegawai untuk di kandang kita, ya jelas harus yang mengerti tentang ternak. Jadi apabila kalian akan melakukan beternak ya dan akan memperkerjakan seseorang untuk merawat ternak kita, jadi kita itu harus pilih-pilih lah. Jadi kita itu harus mengetahui apakah dia itu ya bisa mengurus ternak atau udah terbiasa lah mengurus ternak apa tidak. Jadi seperti itu. Karena ya untuk mengurus ternak sebenarnya ya gampang-gampang susah ya istilahnya begitu. Jadi tapi untuk sebagian orang ya berprinsip ya kalau istilahnya beternak itu cukup gampang katanya ya. Istilahnya tinggal cari pakan, kasih pakan udah. Justru apabila berprinsip seperti itu ya justru itu tidak akan mengalami kemajuan untuk ternaknya. Karena ya justru kalau yang kerja yang prinsipnya yang penting digaji seperti itu, biasanya seperti itu. Jadi sekali lagi ya, apabila rekan-rekan semuanya akan memulai beternak dan akan memperkerjakan seseorang sebagai pegawai untuk merawat ternak kita, jadi kita itu harus memperkerjakan yang sudah ahli dalam mengurus ternak. Jadi dia itu harus udah mengerti ya istilahnya kalau dalam beternak breedingan ya minimal dia itu tahu lah istilahnya mana domba yang sedang birahi ya, mana domba yang lagi hamil muda ya, mana yang istilahnya domba yang istilahnya mau melahirkan ya. Jadi jelas itu harus emang diketahui oleh si pekerja. Jadi si pekerja itu harus benar-benar tahulah cara-cara untuk merawat domba ya seperti itu. Yang selanjutnya ya kadang ya kalau pekerja yang buruk ya berprinsip ya dia itu biasanya kan digaji itu harian ya. Istilahnya untuk pencarian pakan juga kadang ya asal-asalan ya cari pakannya. Yang penting hijau aja dia diambil. Jadi dia itu tidak mempertimbangkan ya ini rumput istilahnya bagus enggak buat domba ya. Jadi seperti itu. Kadang ya ini cukup enggak ya pakannya ini kalau ngambil segini atau ngarit segini cukup enggak buat sekian ekor di kandang. Jadi kalau pekerja itu kadang ya seperti itu. Jadi kadang ada yang sakit juga domba di kandang kita, dia itu tidak pernah memperhatikan. Jadi kalau kasih pakan itu ya istilahnya dia cuma kasih pakan biasanya tidak sambil memeriksa domba yang dia pelihara. Jadi seperti itu. Jelas untuk pekerja seperti itu ya itu bisa mengakibatkan kegagalan di dalam beternak. Jadi intinya gini, kalau yang bekerja itu seharusnya ya istilahnya jadi prinsipnya harus istilahnya lamun cek Sunda mah sakanyaah lah. Jadi yang punya sama yang kerja itu harus sama-sama sayang terhadap ternak itu. Jadi istilahnya harus berprinsip apabila ya istilahnya ternaknya maju otomatis ya istilahnya pekerjaan dia itu ya manjang lah. Jadi berkepanjangan. Jadi seperti itu. Harusnya berprinsip seperti itu. Jelas. Apabila dia mau bekerja terus menerus ya istilahnya kan jelas
untuk ternaknya harus bagus. Jadi untuk perawatannya harus emang diperhatikan. Jadi seperti itu. Tapi menurut pengalaman saya sih ya, kalau pekerja itu ya berprinsip yang penting ya kita itu kerja harian katanya begitu. Istilahnya ya pakan mah yang penting menurut dia cukup ya udah, kadang-kadang tidak memperhatikan ya, oh ini kurang, oh ini pasokan gizinya kurang kalau rumput kayak begini. Ya, kadang pekerja itu tidak memperhatikan istilahnya kemajuan ternak itu. Jadi seperti itu. Jadi yang selanjutnya ya kalau lihat dari itu ya, jadi dari cara si pekerja bekerja di kita ya, jelas kita itu yang punya ya, yang punya ternaknya jelas ya sedikit banyaknya itu harus mengerti juga di dalam beternak. Jadi apabila si pekerja melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan yaitu istilah dengan perawatan-perawatan atau pemeliharaan domba ya, kita bisa menegurnya. Jadi kalau kita tidak tahu ya ditambah lagi yang bekerja tidak tahu ya cara merawat ternak, jelas itu akan mengakibatkan kegagalan. Ya minimal sebenarnya kalau mau beternak ya minimal kita itu tahu dulu ya cara beternak. Walaupun kita akan ya memperkerjakan orang untuk merawatnya. Jadi seperti itu. Jadi intinya ya atau kesimpulannya di dalam beternak itu ya baik yang punya maupun si pekerja sebenarnya harus sama-sama mengerti tentang ya istilahnya cara-cara beternak. Apabila keduanya ya istilahnya saling mengerti lah, jadi insya Allah lah ternaknya akan maju. Jadi seperti itu. Kemudian ya untuk seorang peternak ya untuk bisa sukses ya itu harus melewati beberapa hal, diantaranya ya satu ya untuk pemilihan bibitnya ya itu harus benar-benar tertib lah atau istilahnya benar-benar teliti biar istilahnya kita itu mendapatkan bibit-bibit unggul. Kemudian ya istilahnya di dalam perawatan antara yang punya sama yang merawat atau si pekerja itu juga harus sama-sama tahu lah, sama-sama ngerti di dalam beternak. Kemudian ya sedikit-sedikit itu harus bisa apabila ada yang sakit kayak istilahnya ada yang gimana gitu. Nah, jadi kita itu sedikit-sedikit harus bisa mengobati domba-domba yang sakit di kandang kita. Jadi apabila di kandang kita ada domba yang terkena sakit atau ada gejala-gejala tertentu, jadi kita bisa langsung mengobati sendiri tanpa harus menunggu orang lain untuk mengobatinya. Jadi seperti itu. Kemudian ya untuk menunjang kemajuan atau kesuksesan di dalam beternak ya jelas kita itu harus memiliki ya isinya order penjualan. Jadi mau kemanakan hasil ternak kita untuk penjualannya. Jadi seperti itu. Jadi intinya ya untuk rekan-rekan semuanya apabila akan beternak ya dipersiapkan dulu ya, jangan istilahnya belum tahu apa-apa udah mulai beternak. Itu akan mengakibatkan ya kegagalan atau istilahnya berhenti di tengah jalan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.